Awalnya saya coba-coba, besok saya coba, kok enak. Itu di akhir tahun 2021 sempat aku sama timku nih dikirim ke Surabaya. Ke Surabaya? Ke Surabaya waktu itu. Lomba di Vcom Week, dapat juara 1. Keunggulan multimedia apa Pak? Keunggulan? Kalau keunggulan dari jurusan MM. Gak usah lah malu-malu kalau mau minjam studio Pak ya. Iya, guru favorit di SKTI siapa Kak? Pak Arta. Pak Arta. Iya, langsung ini sama. Hi guys, welcome to Jipot. Let's bring it on. Kembali lagi di program Tipot sama Mary kali ini, dan aku kedatangan guest star nih, Pak Arta dan Kak Adit. Hai dulu Pak Arta sama Kak Adit, dia sama teman-teman di rumah. Jadi Pak Arta ini adalah Komka Multimedia di SMK TI Balai-Gobang Denpasar, dan Kak Adit ini adalah salah satu siswa jurusan multimedia yang terbilang aktif lah di SMK TI Balai-Gobang Denpasar. Jadi apa aja sih kegiatannya Pak Arta selama bekerja di SKTI, sama kita juga mau nanya-nanya info tentang multimedia itu apa sih sama Kak Adit juga. Jadi kita langsung kepoin aja. Pak Arta, apa itu multimedia? Multimedia kalau secara umum sih bagaimana menyajikan dan mengolah audio, video, ada gambar, teks. Jadi semua hal tersebut disajikan menggunakan sebuah perangkat. Jadi bagaimana mengelola dari audio dan video, jadi dikemas menjadi sebuah nanti iklan dan juga mungkin video dokumenter dan lain sebagainya yang Berarti bisa itu, diimplementasikan ya. Banyak hal itu jadiin satu, ada audio, ada video, ada tergantung pemanfaatannya ya. Jadi anak-anak multimedia itu nantinya apa yang mereka olah di sana berupa audio maupun video, termasuk juga ada teksnya di sana. Bagaimana istilahnya anak-anak itu berinovasi. Jadi mengemas menggunakan sebuah tools atau perangkat lunak di sana. Kalau misalkan, jadi kan kayak gitu tuh, MM itu kan seperti itu yang tadi Pak Arta bilang. Ya. Terus kalau misalkan tugas yang dikasih guru-guru ke siswa yang jurusannya multimedia itu apa aja Pak? Kalau untuk tugas dan mungkin untuk anak-anak yang jurusannya multimedia, jadi kalau kami di jurusan ya Pak singkat MM ya. Ya, jadi MM biar gampang Pak mungkin menyampaikan ya. Jurusan MM. Jadi setelah fokus di sana mungkin lebih mengarah ke audio, video, termasuk juga fotografi ya. Ya, jadi anak-anak di sana punya keahlian di bidang tersebut ya. Termasuk juga ada yang namanya desain multimedia interaktif. Nah, multimedia seperti itu. Kayak gimana tuh multimedia ya, jadi interaktif? desain multimedia interaktif itu bagaimana kita merancang sebuah istilahnya pengolahan audio video dalam bentuk istilahnya interaktif. Jadi berinteraktif di sana. Seperti yang disebut dengan ada tutorial pembelajaran, bagaimana kita mengemas tersebut di sana. Kalau misalkan keunggulan multimedia apa Pak? Keunggulan. Kalau keunggulan dari jurusan MM di sini, dari keunggulannya sih sangat banyak ya, termasuk ya. Jurusan-jurusan lain punya keunggulan masing-masing. Ya pastinya di jurusan MM ini ya di sana di bidang fotografi dan videografi jelasnya di sana. Mary dengar-dengar kalau misalkan ambil jurusan multimedia tuh bisa punya house production gitu ya namanya Pak ya, house production. House production. Artinya kita bisa punya sendiri. Studio sendiri itu maksudnya. Iya kayak itu. Jadi kalau peluangnya itu apa? Ya, jadi peluang kerjanya itu kayak gimana? Peluangnya sih banyak di sana. Tapi yang dibilang tadi kayak house production itu salah satu, ada beberapa alumni juga sih yang Pak lihat, yang mungkin dari sosial media Pak lihat. Jadi ada anak-anak memang membangun wirausahanya sendiri di sana. Seperti membuat sebuah studio foto. Termasuk juga banyak sekali yang Pak lihat di sana, mungkin ada fotografer juga wedding dan lain sebagainya, wedding organizer ya, apa namanya itu? Organizer kayak yang ngatur-ngatur wedding itu ya. Termasuk juga. Itu. Kalau prestasi dari siswa-siswa multimedia itu ada nggak Pak? Prestasi-prestasi dari siswa yang jurusannya di multimedia? Kalau menyangkut prestasi ya banyak sekali. Banyak sekali tidak. Ya termasuk tidak. Mungkin yang sudah ada di sini ya Adit. Kak Adit? Iya, jadi prestasinya dia juga sangat
Ya artinya lumayan sih ya. sudah dia ikuti. Itu tingkatnya tingkat apa Pak? Ya ada tingkat. Kebanyakan. Tingkat ada provinsi, provinsi, ada nasional pun ada di sana. Keren sekali. Kak Adit kelas berapa Kak sekarang? Kalau saya itu kelas 11 MM2. Kelas 11 MM2. Berarti kan masih tengah-tengah nih. Masih tengah-tengah. Kak Adit kebanyakan lombanya itu apa? Kalau lomba, kalau pernah saya ikutin tuh banyak. Contohnya lomba short movie, lomba video kreatif, iklan layanan masyarakat itu pernah juga. Lomba desain poster saya juga pernah. Lomba fotografi saya juga pernah. Aduh, banyak sekali. Lomba esai, karya tulis ilmiah juga saya pernah. Oh, karya tulis ilmiah juga. Wow, jadi nggak di multimedia aja Nggak, ya? Ternyata multimedia. ada di luar juga. Tapi kalau yang lomba-lomba itu banyak, cuma yang menang itu ya sekitar multimedia aja, kayak short movie, video Itu yang kreatif, tingkat nasional itu tingkat ya? nasional, short movie, Poster juga. juga sempat pernah, fotografi itu pernah sekali juga, sama iklan layanan masyarakat juga pernah. Ya. Keren banget. Aku jadi pengen kayak Kak Adit loh. Terus Kak Adit dulu kenapa bisa masuk multimedia? Kenapa? Apakah ada paksaan? Apa memang suka? Apa kayak gimana? Kenapa aku mau masuk multimedia itu? Mungkin dari kelas 9 itu udah punya rencana sih dari awal, udah plan ke depannya, udah punya membangun plan. Gimana sih sekarang kan anggap di era di era digital sekarang, gimana sih caranya ngolah digital itu menjadi kayak punya energi positif untuk kita itu. Nah, gimana energi positif itu bisa saya olah jadinya masuk multimedia, dan multimedia itu bisa gini Pak, mengemas aku ikut lomba short movie dan lainnya, bisa nge-support lah, mulai dari support alat, support ilmu materi dan lainnya. Itu biasanya sih kalau saya. Makanya Kak Adit dulu langsung daftar di SKTI gitu ya, biasanya, tahu kayak gitu ya. Enggak mikirin NEM waktu itu, Mas. Udah lulus langsung langsung SKTI. Ya. Kalau menurut Kak Adit jurusan multimedia di SKTI Denpasar itu kayak gimana? Jurusan SMKTI Balai Global Denpasar multimedianya itu gimana ya? Kalau saya gambarin itu SMKTI Teknologi Informasi, di mana teknologi informasi itu mencakup dari beberapa bidang. Di bidang itu salah satunya multimedia. Multimedia itu kan udah ada fasilitas-fasilitas, jadinya kayak gimana ya? Saya gambarin tuh SMKTI itu udah teknologi, jadi kalau di multimedia itu bisa mensupport. Jadi mewadahi gitu ya kayak. Jadi fasilitas-fasilitas sudah ada, jadi tinggal aku sama teman-teman yang ikut multimedia tuh bisa ngembangin sih multimedia tuh kayak gimana biar bisa di luar maksudnya di luar SMKTI itu bisa kenal loh multimedia SMKTI itu kayak gimana gitu. Iya, kayak gitu. Jadi kan tadi Kak Adit ada nyinggung tuh fasilitasnya, katanya SKTI itu mewadahi. Kalau dari Parta gimana fasilitas SKTI? Khususnya di jurusan multimedia. Jurusan MM kalau di bila fasilitas, yang pertama di setiap jurusan itu pasti kan ada lab komputer. Oh, ada lab komputernya. Ya, ada lab komputer. Jadi lab MM juga tersedia. Ya, jadi ada beberapa komputer, termasuk juga itu kan sifatnya masih umum ya. Jadi yang mengkhususnya nanti ada yang namanya studio green screen, setelah itu ada studio rekaman ya. Jadi di sana memang kedap suara. Jadi termasuk juga alat-alatnya untuk dubbing seperti mic ya. Setelah itu ada apa namanya? Equalizer apa namanya itu ya? Equalizer. Ya, itu untuk mengatur suara tersebut. Yeah. Jadi ruangannya memang harus kedap tanpa ada istilahnya bocor di sana. Ya, termasuk lain juga ada kamera yang mungkin sering digunakan Adit untuk lomba yang bisa dimanfaatkan positif. Drone juga. Ya, ada drone juga, ya, banyak ya. Jadi anak-anak bisa melatih tersebut menggunakan alat-alat yang sudah disediakan. Ya, jadi berinovasi mereka untuk mengikuti lomba, mungkin untuk belajar juga di sana. Ya, memang harus disediakan untuk istilahnya anak-anak di sana. Iya, betul, lengkap berarti ya Pak. Berarti misalkan siswa-siswa itu nggak perlu pusing di mana jadi kamera nih, ke sekolah aja udah ada fasilitasi juga ada kan fasilitasi di studio. Mary dengar itu ada 2 kelas laptop ya untuk multimedia. 2 kelas berbeda gitu ya, kelas reguler dan kelas laptop. Iya. Itu apa bedanya Pak? Bedanya kalau kelas laptop, kalau Pak bisa bicara dari awal, kalau kelas laptop tuh dibentuk itu maksudnya Pak, memang harus ada seleksi. Jadi orang-orang yang memang termasuk juga anak-anak itu diseleksi ya dengan ada tes. Jadi terpilih ada 2 kelas, kelas laptop. Jadi khusus mereka punya laptop sendiri di sana untuk pembelajaran. Ya, jadi kalau kelas reguler itu mereka belajar hanya di lab saja. Kalau saat prakteknya. Jadi kalau anak-anak kelas laptop memang khusus dia belajar di kelas, ada AC-nya, ada karpet, masuk juga meja yang lebih bagus lah terlihat di sana.
elegan juga. Jadi di sana mereka memang fokus belajar. Jadi orang-orang yang memang sudah terfilterisasi. Iya. Karena udah diseleksi ya sebelumnya. Iya. Jadi nggak sembarang masuk kelas laptop. Berarti Kak Adit kelas laptop. Ya, dulu udah sempat seleksi juga. Seleksinya dulu apa kalau boleh tahu? Seleksinya itu kayak tes tulis sama tes apa sih ada hasil karya apa aja. Oh, jadi kayak apa namanya? Portofolio gitu ya? Oh iya. Waktu itu sempat ngirimin portofolio video sinematik pertama aku sih. Oh gitu. Ya, terus akhirnya dapat lolos MM2 jadi ya kelas laptop. Gitu. Ya. Oh iya. Tadi Kak Adit bilang pernah ikut lomba. Boleh nggak Mir nanya pengalaman bikin video pertama kali? Pertama kali apa pertama kali di SMKTI Balikpapan? Pertama kali di SMKTI Balikpapan. Pertama kali di TI ini waktu itu baru pertama kali masuk SMKTI. Itu kan latar belakang aku kan nggak ada teman sama sekali di waktu SMP kan. Iya. Jadi gimana sih apalagi waktu itu COVID, aku kelas 10 COVID kan. Pada marak-maraknya COVID, abis itu gimana sih caranya aku ngelihat waktu itu baru masuk TI, tiba-tiba aku lihat di Instagram TI itu ada yang dapat juara nasional. Nah, aku gimana sih cara biar dapat lomba itu, gimana sih biar dapat aja pengen. Jadinya aku tuh coba nanya deh di grup siapa yang pengen ikut lomba, ikut lomba gini. Sudah dapatlah beberapa orang, lomba itu untuk pertama kalinya. Ya mungkin nggak mungkin pertama kali itu pasti menang kan, anggapannya udah kayak gitu. Jadi yang pertama kali itu kalah, habis itu ikut lomba lagi, mungkin beberapa kali kalah itu sampai akhirnya pertama kali menang itu pada ingat banget 30 Desember 2020 itu. Diinget tanggalnya, karena itu pertama kali ya. Akhir tahun sih itu pertama kali dapat juara provinsi waktu itu di Denpasar Festival. Itu gimana? Rasa ketagihan aja kayak aku pengen ikut lomba kayak ketagihan jadinya, aja. Iya, jadinya awalnya saya coba-coba. Besok saya coba, kok enak kayak gitu jadinya ya. Kan, apalagi difasilitasin kayak gitu ya. Habis itu semenjak itu gimana aku nyari-nyari teman lagi, gimana sih caranya udah dapat klub, dapat yang klub. Ikut lomba nggak mungkin dong naik terus. Adalah berapa naik turun adalah kayak gini apa namanya kayak gimana ya kayak ada yang keluar dari aku, ada yang masuk kayak gitulah, maksudnya ada yang nggak nyaman, ada yang nyaman, maksud yang nyaman kayak ikut lomba sering, habis itu udah klub akhirnya ikut lomba akhirnya bisa menang, kadang kalah, kadang menang lagi, habis itu masuk ke tingkat provinsi lagi, bisa menang dan akhirnya stay sih di tingkat nasional sekarang. Kak Adit, berarti kan itu kan ada yang keluar masuk, ada yang nggak cocok. Kalau sekarang punya nggak kayak tim yang netep ini? Kalau tim sekarang tuh aku punya sih tim namanya Fimtek Visual kan. Iya. Itu dari teman-teman kelas emang itu dari teman-teman kelas, habis itu merambah ke teman-teman di MM2 ada satu, sama di MM4 ada satu ya di kelas 11. Dari sana udah mulai merasa nyaman, udah ada chemistry satu sama lain, jadinya kayak ayo kebangun dan sempat waktu itu di akhir tahun 2021 sempat aku sama timku nih dikirim ke Surabaya. Ke Surabaya? Ke Surabaya waktu itu lomba di Vcom Week, dapat juara 1 nasional. Juara 1. Siap. Awesome sekali loh, gacor sekali loh. Tapi itu walaupun misalkan ngomongin tentang kalah menang tuh yang penting pengalaman nggak sih Kak? Ya yang penting kalau mau ikut lomba nih ya saran-saranku ya ikut lomba itu jangan mikirin menang dulu, mikirin gimana sih caranya nyelesain lombanya ini, gitu dah caranya. Kalau kamu udah mulai, gimana sih caranya akhirin, jangan di tengah-tengah aduh aku stop dah, aku capek, jangan kayak gitu. Jangan. Gimana pun kamu harus selesai sih sama kerjaanmu, habis itu entah menang lomba itu urusan belakangan. Kalau kamu menang ya kamu berarti dapat hasilnya, kalau kamu kalah ya kamu dapat feedback karena kamu udah bisa melalui itu semua. Itu adik-adik, pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Iya, betul. Dan dengan masuk di SKT ini ada wadah kayak gitu, ada fasilitas, jadinya bisa berkembang kayak gitu. Gak usah lah malu-malu kalau mau minjam studio Pak ya. Iya, langsung aja kayak gitu karena emang difasilitasinya itu buat siswanya kayak gitu. Kalau menurut Kak Adit sekarang kualitas gurunya gimana? Kualitas gurunya itu ya kalau aku lebih sering di multimedia ya, jadi kayak penggambarannya kayak ngelihatnya guru di video, guru foto tuh kayak asik sih, lihatnya asik sih kayak Warto nih Pak ya. Kalau menurut Pak Guru gimana kualitas guru-guru yang ngajar multimedia? Kalau kualitas ya memang guru-guru di MM ya terutama ya memang punya mapel atau pembelajarannya masing-masing, ya memang sudah guru tersebut punya pengalaman juga, jadi penyampaian juga
gimana konsep, termasuk juga bagaimana pengolahan softwarenya juga di sana ya memang harus profesional juga. Ya jadi memang guru-guru di SMKTI Bali Global Denpasar ya harus profesional semuanya seperti itu. Udah fasilitasnya bagus ya kan, habis itu gurunya yang ajak kerja tuh nyaman. Kalau misalkan gurunya nggak klop sama muridnya kan, kita kan juga belajarnya pasti kayak bosan kalau nggak suka sama gurunya. Jadi kayak gitu, bagus, keren. Abis itu guru favorit di SMKTI siapa Kak? Pak Arte. Iya, langsung ini sama guru favoritnya nih nge-podcast kayak gitu. Iya. Oh iya. Pak Arte sama Kak Adit ada pesan nggak buat adik-adik SMP yang di rumah yang masih bingung mau sekolah di mana, masih bingung mau masuk SMKTI apa enggak, tuh ada pesan-pesan nggak buat adik-adik di rumah? Kalau dari Pak mungkin pesan-pesannya untuk anak-anak SMP ya, jadi kalau mau fokus di bidang teknologi ya, jadi SMKTI siap untuk menampung istilahnya kalian di sini ya. Jadi siap, selalu siap. Ya, jadi kan bagaimana kita belajar di bidang teknologi, memanfaatkan teknologi tersebut ya dalam hal positif juga ya, karena teknologi itu di masa sekarang itu sangat dibutuhkan. Jadi jangan ragu lagi ya, bisa join ke SMKTI Bali Global Denpasar tentunya. Join. Ini buktinya Kak Adit udah ada nih gitu loh. Ada terbukti lah SMKTI itu bisa mewadahi buat kalian-kalian yang minat kayak gitu. Terakhir nih, ada nggak 3 golden words buat teman-teman sama adik-adik di rumah? Kalau Pak, golden word 3 kata berarti ya? Iya, 3 kata, 3 kata emas. Jujur, kreativitas, berinovasi. Jujur, berkreativitas dan berkreasi. Kalau Kak Adit? Hustle, humble hustle. 3H itu ya. Terima kasih. Gini ya, nggak kerasa kita udah lumayan lama ngobrolnya ya. Udah banyak udah lumayan banyak juga informasi yang Mary dapat dari Pak Arte sama Kak Adit. So sampai situ aja dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, support channel ini biar kita bisa lebih berkembang lagi dan lebih baik lagi. Kalau misalkan kalian ada kritik, ada saran, kalian bisa DM kita di @globalitypodcast. See you on the next video. G-Pod, let's bring it on. Bye-bye.